Har dunia Buat berubah, kamu semua, generasi kok bisa milenial lama wajib sih? tahu tentang revolusi industri 4.0. Yang belum tahu pasti nyesel kalau nggak nonton video ini. Revolusi industri 4.0 sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi setiap orang, terutama untuk generasi milenial. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ada beberapa banyak perubahan yang terjadi di kehidupan kita yang terkait dengan revolusi industri 4.0. Tapi sebelum kita masuk ke perubahannya, kita harus tahu dulu gimana sih sejarah revolusi industri dari 1.0 sampai ke 4.0. Kita mulai pembahasannya dari sekarang. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang ini, ternyata revolusi industri itu udah dari tahun yang 1.0 sampai ke revolusi industri 4.0. Revolusi 1.0 itu dimulai dengan adanya teknik mesin dan juga ditandai dengan adanya mesin uap nih. Ini terjadi pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada juga revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 itu membahas atau sudah mendapatkan kecanggihan seperti mobil di atas sudah mulai menggunakan elektronik, dan ini terjadi pada tahun 1900-an. Dan di tahun 2000-an kita masuk ke revolusi industri 3.0 di mana kita sudah memakai komputer dan automation. Gak bisa. Di tahun 2000-an ini kita udah mulai masuk ke mesin otomatis dan juga banyak sudah menggunakan komputerisasi. Contohnya di Indonesia itu udah banyak banget pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin canggih dan juga sudah tersistem oleh komputer. Dan sekarang di tahun 2019 sampai 2022 kita sudah masuk ke dalam yang namanya revolusi industri 4.0. Di mana di revolusi industri 4.0 ini, kecanggihan komputer yang sudah tadinya diperkenalkan di awal 2000-an, kini sudah dimasukkan ke dalam Internet of Things. Jadi, semua yang sudah dipermudah atau diserbakan otomatis, kali ini sudah dihubungkan dengan yang namanya Internet of Things. Contohnya itu seperti apa ya? Mari kita simak lebih lanjut. Simulasi dari Internet of Things adalah gambar di atas ini nih. Contohnya ketika kita bangun tidur, sekarang itu udah ada HP atau alarm yang langsung terhubung dengan fasilitas yang ada di rumah kita. Contohnya adalah mesin pembersih lantai yang bisa membangunkan kita atau memberikan kita alarm bahwa ini sudah waktunya bangun untuk melakukan pekerjaan. Dan yang kedua, itu sekarang udah ada yang namanya mesin canggih pembuat kopi. Mesin canggih pembuat kopi ini bisa selesai hanya dengan satu klik saja, karena mesin ini sudah terhubung dengan Internet of Things dan masih banyak lainnya. Selain mesin kopi yang canggih tadi, kita juga bisa lihat ya, ternyata yang sering kita alami adalah kita bisa melihat titik kemacetan yang ada di jalan, sehingga kita dapat menghindari titik kemacetan itu. Itu termasuk juga salah satu fungsi atau kecanggihan dari Internet of Things. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal Internet of Things, kali ini kita akan membahas soal Big Data nih. Big Data juga menjadi salah satu komponen yang mendukung dari revolusi industri 4.0. Big Data ini sesuai dengan namanya, yaitu data yang besar, berisikan himpunan data yang tidak terukur dan tidak sangat besar jumlahnya sehingga tidak dapat lagi terhitung oleh mesin software lainnya. Dan Big Data ini juga tidak akan lengkap rasanya jika tidak didukung oleh satu komponen yang lain dari revolusi industri 4.0, yaitu artificial intelligence atau kecanggihan. Kita juga ada yang namanya artificial intelligence atau robotik nih. Buat kalian yang ngomongin soal robot, pasti kalian udah gak asing lagi dengan satu robot ini, yaitu robot Sofia yang pada tahun 2017 lalu sudah dinobatkan sebagai warga negara Arab Saudi. Kok bisa sih ya seorang robot dijadikan warga negara Arab Saudi? Karena robot ini sudah diklaim dan diwawancarai oleh seluruh orang yang ada di dunia terkait semua pertanyaan yang bisa dia jawab. Jadi dia bisa ngejawab seluruh pertanyaan yang bakal kalian tanyain ke si Sofia tadi. Dan Arab Saudi sudah menjadikan robot ini sebagai warga negaranya. Bayangin loh, seorang robot aja udah jadi warga negara. Dan ini merupakan salah satu perubahan dari revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0. Nah, kalau tadi siap dengerin kisah robot Sofia kalian jadi cemas untuk ngedapat pekerjaan di revolusi industri 4.0, sebenarnya nggak usah cemas ya, karena perubahan revolusi industri 4.0 ini sebenarnya banyak membantu industri-industri besar seperti pabrik dan juga beberapa perusahaan teknologi yang memang jauh lebih efisien menggunakan revolusi industri 4.0. Contohnya mereka banyak menggunakan robot, banyak menggunakan AI dan Internet of Things dan sebagainya. Tapi peran manusia di sini akan dapat lebih berguna, akan dapat menjadi lebih produktif lagi jika kita mempunyai soft skill yang bagus. Karena soft skill ini yang akan menjadi pembeda kita dengan robot. Karena kalau
Nah, karena soft skill ini menjadi salah satu faktor penentu atau pembeda kita antara kita dengan robot. Jadi soft skill ini menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh generasi milenial. Contohnya itu adalah problem solving. Nah, robot itu memang cerdas, tapi dia tidak mempunyai naluri atau firasat yang bisa kita miliki sebagai seorang manusia. Untuk itu, kamu harus kuasai problem solving untuk mendapatkan pekerjaan yang menarik di revolusi industri 4.0 ini. Yang kedua adalah self control. Berbeda dengan robot yang tidak mempunyai perasaan, kita cenderung bisa mengatur apa yang ada di diri kita dan kita bisa memahami situasi dan kondisi tergantung dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita juga bisa menjadi